Sekarang saya mau mengajak semuanya untuk melihat bagaimana sentimen di media sosial soal debat tadi malam. Kita lihat sama-sama dulu. Ini di Twitter tadi malam yang trending. Kita akan lihat sama-sama. Oke, ini Anies final stage. Kemudian 03 pasti Ganjar Pranowo masuk dalam trending. Kita lihat lagi. Waktunya Prabowo Gibran 96.000 post itu. Oke, kemudian kita lihat bagaimana top tweetnya untuk masing-masing kandidat. Nah ini lucu-lucu loh tweetnya tadi malam ini. Kita lihat top tweet selanjutnya, kita lihat ini sama-sama. Nih kayaknya Pak Prabowo banyak nih yang dipertanyakan nih. Terus kemudian kita lihat untuk top tweet untuk Ganjar Pranowo. Ini dia untuk Pak Ganjar ya. Kayaknya Pak Ganjar banyak dapat support nih. Kita lihat juga sentimen di media sosial. Sentimennya, nah Pak Ganjar ini, Pak Anies ini tadi malam sentimennya luar biasa loh, 86%. Pak Prabowo 43%, Ganjar Pranowo 72%. Coba kita lihat, ini kan dari drone amprit ya. Kita sekarang lihat dari Litbang Kompas bagaimana melihat performa dari masing-masing kandidat tadi malam. Nah ini debat keempat. Kalau kita lihat rata-rata angkanya sama ya, 7. Mas Adi, kalau Anda lihat, Anda sepakat nggak sih ini dengan hasil survei Litbang Kompas ini dilakukan malam tadi? Setuju. Ini skor yang paling aman ya, dan tidak terlampau mencolok satu sama yang lain. Tapi kalau dibaca rata-rata secara umum kan yang ingin diketahui oleh publik soal sentimen negatifnya kan. Ya. Misalnya Anies itu kenapa sentimen negatif, terlampau agresif ya. Itu yang saya sebut tadi overdosis. Kenapa Pak Prabowo ada sentimen negatif? Karena selalu mengulang istilah hilirisasi ya. Yang kedua itu apapun persoalannya jawabannya adalah makan dan susu gratis. Itu selalu didaur ulang. Itu sentimennya yang diulang-ulang, termasuk misalnya selalu mengamini, mengokekan jawaban-jawaban dari paslon lawan. Terlihat sebagai negarawan, tapi untuk kebutuhan show itu tidak terlampau bagus. Pak Ganjar kira-kira begitu, kelihatan agresif dan strongnya. Nyerang juga seperti Pak Anies. Itu termasuk sentimen yang negatif. Makanya tadi saya bilang di kita itu debatnya nggak seperti di Amerika. Menjatuhkan lawan di panggung itu keharusan, tapi di Indonesia menjatuhkan lawan di panggung itu sentimennya negatif. Makanya mengkritik tapi jangan overdosis. Mengkritiknya cukuplah di gigi 3 dan 4, tapi jangan langsung di gigi 6. Coba kita tanya ke masing-masing, ke Mbak Hanum dulu. Mbak Hanum, bagaimana melihat sentimen dari media sosial tadi? Banyak positifnya tapi negatif juga banyak dibicarakan gitu media sosial. Kalau kita tadi lihat dari grafis ya, itu dibandingkan dengan 2 atau 3, maka sentimen positifnya Pak Anies 86% itu paling tinggi. Yang negatif cuma 6, netral berapa? Sentimen media sosial ya? Ya, di media sosial. Artinya kalau saya ngelihat memang Pak Anies mendapat banyak sekali sentimen positif itu karena juga dari banyak sekali penyelesaiannya itu yang semuanya itu dari nilai, Mbak. Bukan masalah di hilirnya, tapi di hulunya. Mbak Putri, bagaimana nih melihat nilai ataupun sentimen yang muncul dari Pak Prabowo? Yang pertama mungkin harus diklarifikasi dulu ya, drone amprit itu kan cuma Twitter aja gitu yang dianalisa gitu. Sementara Facebook, Instagram, TikTok itu kan tidak ada analisanya. Jadi kalau kita lihat di situ sentimen negatifnya Pak Prabowo paling banyak, ya mungkin karena pendukung di Twitter ini ya pendukung paslon tertentu gitu, bukan lebih banyak pendukungnya Pak Prabowo. Terus kalau Litbang Kompas ya kita kan pasti yang tadi nilainya dirata-ratakan sebenarnya sama. Itu kan sebenarnya buat kita juga adalah salah satu bahan untuk masukan juga. Berarti program yang kita sampaikan mungkin semalam sudah beresonansi dengan keperluan masyarakat dan memang harus perlu disempurnakan lagi dari segi anggarannya, bagaimana nanti legislasinya supaya tidak dikorupsi, kata Pak Prabowo semalam. Dana yang sampai ke bawah itu sering disunat gitu misalnya, harus perlu diaudit supaya kita tahu sumber kebocorannya itu di mana, sehingga kalau dianggarkan segitu buat program-programnya nyampe ke masyarakat juga segitu. Jadi tidak banyak kebocoran di mana-mana gitu. Kalau dari Bu Sandra, bagaimana Bu Sandra? Meskipun tadi malam banyak menyerang tapi masih dikala oleh Anies nih. Ya, pertama saya ingin memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan survei ini, karena dengan itu kita juga punya indikator yang lebih terukur ya. Tapi seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi, kita perlu melihatnya secara menyeluruh media sosial yang ada. Tapi yang lebih penting kan memang mayoritas penduduk kita tidak ikut dalam survei dan suara mereka bagaimana. Kami lebih melihat bahwa survei penting dan ini tentu akan jadi masukan, tapi juga suara rakyat secara langsung karena itu adalah suara yang memang sering tidak terwakili.